Baik, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bahas ke soal saja untuk sesi yang kedua. Undang-undang desa diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Jadi Undang-Undang desa itu diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya, pencetus Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah siapa? Insinyur Soekarno, Muhammad Tamrin, Jenderal Sudirman. Siapanya adalah Insinyur Soekarno. Selanjutnya, asas Bhinneka Tunggal Ika adalah asasnya apa ini? Menunjukkan saling menghormati keragaman, menjaga keamanan negara, cinta tanah air, atau ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya adalah menunjukkan saling menghormati keragaman. Jadi keragaman itu artinya ya perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita. Jadi disatukan dalam asas yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tapi tetap satu dua. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, masa tugas kepala desa. Masa tugas kepala desa itu beda dengan bupati. Bupati 5 tahun ya, kalau kepala desa 6 tahun. Kalau kepala desa itu 6 tahun. Selanjutnya, masa tugas BPD. BPD itu apa? BPD itu Badan Pemusyawaratan Desa. Jadi BPD itu seperti halnya DPRD-nya desa. Nah, jadi dia sebenarnya juga yang milih itu masyarakat. Ya, ada masa tugas yaitu 6 tahun. Tugasnya itu ya menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan ketika rapat dan juga dijadikan dasar untuk mengambil suatu kebijakan dalam suatu desa. Jadi peran BPD ini juga sangat penting. Seperti itu. Masa tugasnya adalah 6 tahun. 6 tahun. Apa kepanjangan dari DPD? DPD itu Dewan Pemusyawaratan Daerah. Dewan Pemusyawaratan Daerah. Beda ya dengan BPD. Kalau BPD ini Badan Pemusyawaratan Desa. Tapi kalau DPD, nah, tadi mana tadi? DPD itu kepanjangan dari Dewan Pemusyawaratan Daerah. Selanjutnya ini terkait dengan soal analogi. Jadi soal analogi. Nah, mobil ini strip bensin sama dengan pelari. Jadi mobil itu bisa berjalan. Logikanya begini jika ada soal seperti ini. Mobil itu bisa berjalan dengan menggunakan tenaga tentunya itu berkat adanya bensin. Nah, pelari ini bisa berlari cepat apabila dia membutuhkan apa. Jadi ini sama-sama analogi, menyamakan dua kata yang berbeda. Mobil itu bisa bertenaga jika ada bensin, bisa jalan, bisa ada bensinnya. Bisa bertenaga, bisa jalan. Tapi pelari itu bagaimana? Jika mau berlari dia butuh bahan bakar. Jadi kuncinya ini mobil ini bahan bakarnya bensin. Kalau pelari bahan bakarnya apa supaya dia itu larinya cepat, punya kekuatan, yaitu apa? Ini yang paling betul adalah makanan. Jadi analogi ini namanya soal analogi. Ini masih sama untuk soal analogi. Kuas strip cat sama dengan apa ini? Ada kuas, ada cat. Ini digunakan untuk apa? Ada digunakan untuk apa? Yaitu untuk apa kira-kira? Kalau kita ada kuas, ada cat. Nah, jelas ya, rumah ini tembok. Nah, tidak mungkin kan mobil di kuas tuh kan? Tidak mungkin. Mobil yang disemprot. Tank, sepeda. Ini yang paling tepat adalah tembok. Jawaban yang paling tepat. Selanjutnya, batas umur minimal mencalonkan diri sebagai kepala desa adalah berapa tahun? Yaitu 20. Jadi usia 20 bisa mencalonkan 20 atau 25. Nah, usia yang benar adalah 20, 21, 25, 27. Yang benar adalah 25. Jadi usia 25 bisa mencalonkan diri sebagai kepala desa, sebagai pemilihan umum ya, kepala desa. Beda seperti perangkat. Kalau perangkat kan seperti PNS, artinya tes.
Batas umur minimal mencalonkan sebagai bupati. Batas umur, kalau tadi mencalonkan diri sebagai kepala desa ada 25 tahun. Nah, kalau bupati yaitu berapa tahun? Berapa tahun kalau bupati? Nah, bupati adalah 25 tahun. Selanjutnya, Sekdes bertanggung jawab kepada jadi Sekdes itu bertanggung jawab pada siapa dalam urutan apa namanya koordinasi. Jadi Sekdes itu bertanggung jawab kepada kepala desa, jadi atasan dari sekretaris desa. Sekdes ini kepanjangan dari sekretaris desa ya. Sekdes ini Carik kalau dalam desa kita biasa dipanggil Pak Carik. Ini bertanggung jawab kepada siapa? Jadi kepada kepala desa. Kalau kepala dusun atau kades bertanggung jawab kepada siapa? Jadi kepala dusun itu juga termasuk tanggung jawab kepada siapa? Ya sama kepada kepala desa. Karena pimpinan di pemerintahan desa adalah kepala desa. Ilmu dalam agama Islam yang mempelajari baik buruk disebut, ini ada sejarah Islam itu ya terkait sejarah, fikih, hukum. Nah, ini yang betul adalah karena mempelajari baik buruk, maka di sini adalah akidah akhlak. Ada akidah akhlak. Yang selanjutnya termasuk dalam kabupaten dalam provinsi Jawa Tengah. Nah ini nanti mungkin soalnya ya berbeda ya dengan ini. Cuma nanti mungkin prediksinya ada masuk kabupaten dalam provinsi Jawa Tengah itu yang mana? Dan Jombang, Bojonegoro, Purwodadi. Kalau yang ini jawabannya jelas Purwodadi. Ini masuk kabupaten dalam Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, jumlah bulu burung Garuda melambangkan hari proklamasi. Bulu pada masing-masing sayap berjumlah, kita lihat bersama. Nah, ini bulunya ini. Nah, bulu pada masing-masing sayap ini jumlahnya 17. Nah, ini melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bulunya ada pada masing sayap ini ada 17. Kemudian bulu pada ekor ini ada 8 yang menandakan bulan. Bulu di bawah perisai ini ada 19. Kemudian bulu di leher ini ada 45. Jadi total ini melambangkan 17, 8, dan 1945. Makanya sesuai dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jawabannya apa? Jumlah bulu burung Garuda melambangkan hari proklamasi. Bulu pada masing-masing sayap. Berarti masing-masing sayap tadi berapa? Pada masing-masing sayap adalah 17. Jawabannya adalah A. Arti negara berasaskan ideologi terbuka. Berasaskan ideologi terbuka. Bagaimana ini? Ideologi terbuka itu artinya. Nah, ideologi terbuka itu artinya ideologi yang bisa mengikuti atau dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi tidak ada yang namanya keterpurukan. Jadi ideologi itu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Selanjutnya, manfaat kerjasama antar ASEAN bagi Indonesia adalah ini menjalin kerjasama di bidang pembangunan, percepatan kemajuan ekonomi, perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi intinya bagi Indonesia, ASEAN memanfaatkan kerjasama ASEAN itu banyak manfaat. Manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya ya memajukan di bidang pembangunan maupun percepatan ekonomi. Jawabannya adalah yang kedua. Selanjutnya, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan siapa? Mendapatkan persetujuan bersama. Jadi undang-undang yang dibuat itu ya harus sesuai atau harus persetujuan antara eksekutif dan juga legislatif. Persetujuan bersama tentunya. Ini misalkan membuat sebuah peraturan atau keputusan presiden. Jawabannya adalah bersama. Yang dimaksud local government atau pemerintahan daerah mencakup beberapa konsep.
berikut, yaitu apa? Ini pemerintah atau yang menjalankan pemerintahan yang meliputi pemerintah tadi, dan juga ada wilayah. Jadi ada yang disebut dengan pemerintah daerah ini, ada pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan, ada pemerintahan atau sistem yang mengatur jalannya pemerintah, dan juga ada wilayah pemerintah, ada tempatnya. Tidak mungkin kan suatu wilayah disebut dengan local government atau pemerintahan daerah jika tidak ada wilayahnya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah pemerintah yang menjalankan pemerintahan, sistem, dan juga wilayah pemerintahan atau tempatnya. Jawabannya itu. Selanjutnya, fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi apa ya? Jadi fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah ini merupakan fungsi apa ya? Nah, tadi ya, ini merupakan fungsi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berarti ini adalah fungsi legislasi. Oke. Cukup untuk sesi yang kedua. Nah, silahkan diulang-ulang sampai betul semua. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk sesi yang berikutnya.